Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chelsea Adisti Nona Naisila dengan NRP 50012410028 dari Departemen Fisika. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan jawaban-jawaban yang telah saya buat dalam laporan ETS Pengantar Fisika Komputasi. Nah, pada ETS kali ini terdapat 4 soal dan nantinya di tiap soalnya kita disuruh untuk menjelaskan dan mencoba beberapa program-program yang telah diperintahkan dalam soal. Kita akan mencobanya dalam MATLAB. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan dengan kalimat sendiri apa itu array, scalar, vektor, string, dan tipe boolean di MATLAB. Yang pertama, array. Array adalah sekumpulan angka atau karakter diurutkan dalam baris ataupun kolom yang menyimpan data dan informasi dalam tabel. Yang kedua yaitu scalar. Scalar adalah array dengan hanya satu elemen. Yang ketiga yaitu vektor. Vektor adalah array dengan satu dimensi. Yang keempat yaitu string. String adalah urutan karakter. Nah, dalam MATLAB, string dipresentasikan sebagai array karakter. Yang kelima yaitu tipe boolean. Tipe boolean yaitu mempresentasikan nilai kebenaran, yaitu true dan false. Terus, perintah selanjutnya kita disuruh untuk mencari perbedaan mendasar antara array dan vektor. Perbedaan mendasar antara keduanya yaitu terletak pada dimensinya. Nah, jika vektor sendiri memiliki satu dimensi, baik itu vektor baris maupun vektor kolom. Nah, sedangkan array itu bisa terdiri dari 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya itu kalau vektor, semua vektor adalah array, tapi tidak semua array adalah vektor. Perintah selanjutnya kita disuruh untuk berikan contoh kode sederhana untuk masing-masing tipe. Nah, setelah kita buat contohnya di MATLAB, yaitu ini dia. Semua program selalu kita awali dengan CLC dan clear. Nah, ini ada 5 tipe yaitu scalar, vektor baris, vektor kolom, array 2 dimensi, string, dan tipe boolean. Nah, ini tuh punya fungsi masing-masing ya, ada 5. Ini dia adalah contoh kode sederhana yang telah saya buat. Perintah selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana jenis data tersebut dapat digunakan bersama-sama dalam sebuah kasus fisika sederhana. Di sini saya mengambil contoh kasusnya yaitu ini dia. Kasus gerak lurus berubah beraturan GLBB sebuah bola. Misalkan kita ingin menghitung posisi bola setelah beberapa waktu. Nah, informasi awalnya sebagai berikut. Seperti ini dia, kecepatan, percepatan, waktu, nama objek, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita aplikasikan pada MATLAB, kita buat kodenya. Itu ini. Oke, telah saya buat. Di sini ada V0-nya itu untuk kecepatan awalnya, kita ambil 5, terus untuk percepatannya kita ambil 2, dari waktunya, ini kita mulai dari 0 sampai 3 detik dengan interval waktu 0,1 detik. Terus untuk nama bolanya, nama objek ini kita ambil bola tenis, terus kecepatan maksimalnya kita ambil 30. Nah, di sini ada menghitung posisi untuk setiap waktu dalam array. Nah, ini tuh adalah rumus, dari GLBB itu sendiri ya. Ini tuh udah mutlak. Terus untuk menghitung kecepatan akhirnya kita pakai rumus yang ini. Ini juga udah mutlak ya rumusnya. Nah, kita masukin. Terus habis itu di sini ini tuh kayak menampilkan informasi nanti yang akan muncul di command window-nya. Ini tuh kayak satu satuannya. Ini tuh kita masukin satu satuannya. Terus langsung saja kita coba ya untuk kelajuan. Kok kelajuan sih? Ini kita di sini kita masukin judulnya sesuai yang ini ya. Kayak di sini kan saya kasih untitled 2. Untitled 2. Kita klik enter. Kalian section. Nah, ini otomatis muncul ya teman-teman. Nih. Di sini nama objek bola tenis, kita cek pada kodenya apakah sesuai. Ini nama objeknya bola tenis sesuai kan. Terus untuk kecepatan awalnya 5, di sini 5 kan. Terus habis itu percepatannya 2, di sini 2 sesuai. Terus di sini ada waktu, posisi, kecepatan akhir. Nah, ini adalah urutan-urutan angka yang telah dihasilkan dari kode yang telah kita buat sebelumnya. Oke, seperti itu dia. Tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita buka lagi soalnya. Nah.
Dalam kode MATLAB yang telah kita buat tadi, kita menggunakan skala untuk nilai tunggalnya, seperti kecepatan awal dan percepatan. Terus array untuk menyimpan serangkaian nilai waktu dan posisi. Terus string untuk melabeli pada objek fisika tadi, yaitu kita buat stringnya tadi bola tenis kan. Terus tipe boolean ini untuk mengevaluasi suatu kondisi, apakah kondisinya itu true atau false pada setiap titik waktu. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu perancangan program untuk kelajuan. Nih, yang A, pertama kita itu disuruh untuk gambar flowchart Anda sendiri untuk menghitung kelajuan. Dengan rumus yang telah diberikan yaitu V sama dengan D per T. Ini dia. V sama dengan D per T. Dengan tambahan, ini dia. Ada validasi jika waktu T kurang dari 0, jika jarak lebih dari 500, jika kelajuan lebih dari 100 km per jam. Nanti akan muncul keterangan-keterangan seperti ini. Ini kita disuruh untuk membuat tambahan-tambahan ini kita masukkan ke flowchart. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Ini dia. Nah, ini dia. Flowchart-nya seperti ini ya yang saya buat. Itu diawali dengan start, terus kita memasukkan input waktu tempuh. Nah, di keterangan yang tadi kan ada jika input kurang dari 0, maka akan muncul seperti ini. Input salah, silakan masukkan kembali. Nah, segala keterangan atau tambah-tambahan yang telah diberikan dalam soal, ini kita masukkan saja pada flowchart. Ada input jarak tempuh, terus ini tadi ada jika jaraknya lebih dari 500, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pokoknya semua perintah yang pada soal itu kita masukkan dalam flowchart ini. Nah, jadinya seperti ini dia. Seperti ini dimulai dari start, terus ada kelajuan, sampai dengan end. Seperti ini flowchart yang telah saya buat. Oke, lanjut. Untuk perintah yang kedua yaitu ubah flowchart tersebut menjadi kode MATLAB lengkap. Oke, kita ubah flowchart tersebut menjadi kode MATLAB. Nah, oke, biar lebih jelas kita langsung saja buka langsung dari MATLAB-nya. Ini untuk kelajuan. Sebentar, ini kita bersihin dulu ya, kita clearin dulu. Oke, di sini untuk kelajuan dari awal. Oke, di sini kita memasukkan input dari waktu. Kita pakai T, bukan waktu tempuhnya. Terus di sini ada, tadi kan ada keterangan. While jika T kurang dari 0, maka akan muncul keterangan seperti ini. Yang bacaan ungu ini ya, waktu harus dari 0. Terus, ketika kita menginput jarak, D input jarak, if jika D lebih dari 500, maka akan muncul keterangan perjalanan jauh. Kita atur seperti itu ya. Terus untuk menghitung kelajuan, ini rumus yang telah diberikan tadi dalam soal. Kita pakai rumusnya itu, kita masukkan juga dalam kode MATLAB ini. Terus, tampilkan informasi kelajuan. Kita pakai fprintf. Ini tuh untuk ininya ya, satuannya teman-teman. Terus, evaluasi kecepatannya. If jika V lebih dari 100, maka nanti akan muncul keterangan cepat. Else if jika, else if itu kayak kebalikan dari yang ini. Kebalikan dari if. Else if-nya itu jika V kurang dari 30, maka akan muncul keterangan lambat. Oke, kita coba saja ya. Kita coba. Kita ketik kelajuan. Enter. Oke, di sini kan kita disuruh untuk memasukkan waktu tempuh. Waktu tempuhnya kita coba berapa ya? Di soal tadi ada kan kita disuruh untuk mensimulasikannya pada 3 program. Nah, simulasi program untuk 3 kondisi. Yang pertama T5, D-nya 600. Oke, kita coba ya. Waktu tempuhnya yang pertama 5, terus kita klik enter. Nah, otomatis muncul jarak tempuhnya tadi 600. Oke, kita enter. Nah, ini kan langsung muncul ya teman-teman. Perjalanan jauh. Kelajuannya 120 km per jam cepat. Ini karena kan tadi di sini kita buat ya, jika V ini lebih dari 100, 120 kan lebih, akan muncul cepat. Ini muncul kan cepat. Berarti sesuai dengan kode yang telah kita buat. Terus perjalanan jauh. Jika if ini D lebih dari 500, maka akan muncul perjalanan jauh. Nah, ini kan jarak tempuhnya kita pakai 600 ya, which is lebih dari 500. Muncul kan dia keterangan perjalanan jauh. Berarti ini sudah sesuai dengan kode yang kita buat tadi. Oke, kita coba untuk simulasi yang kedua. Kita clearin dulu. Simulasi yang kedua yaitu yang ini, T-nya 0 dan D-nya 100. Oke, kita coba ya. Kelajuan. Enter. Oke, waktu tempuhnya tadi 0, perintah yang kedua 0. Terus, nah, jika kita masukkan 0, otomatis muncul ini teman-teman. Waktu harus lebih dari 0. Silakan masukkan kembali. Kita disuruh memasukkan waktu tempuhnya. Tidak boleh dari 0, karena di sini kan udah kita buat keterangannya. While ketika T kurang dari 0 ini,
T kurang dari 0, maka akan muncul seperti ini. Nah, sesuai kan? Ini muncul dia. Karena kita masukkan 0, dia muncul sesuai perintah yang kita tulis tadi di sini. Oke. Seperti itu. Itu untuk simulasi yang kedua. Lanjut. Oke, ini kita clearing dulu. Yang ketiga yaitu dengan T-nya 2, D-nya 20. Kita coba ya untuk simulasi ketiganya. Kelajuan. Oke, waktu tempuhnya 2, jarak tempuhnya 20. Enter. Nah, di sini muncul kelajuannya yaitu 10 km per jam. Nah, di sini kan tadi kita buat else if jika V kurang dari 30, 10 kan kurang dari 30, maka akan muncul lambat. Ini muncul kan keterangan lambat. Berarti ini juga sesuai dengan kode yang telah kita buat di MATLAB ini. Oke, karena simulasi ketiga tadi sudah sesuai, maka ini kita clearin dulu ya. Kita lihat, kita disuruh memberikan tanggapan. Nah, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, program ini berfungsi dengan baik dalam menghitung kelajuan dan memberikan informasi tambahan berdasarkan jarak dan nilai kelajuan yang dihitung. Validasi input waktu juga berhasil diimplementasikan untuk meningkatkan rebusitas program. Karena kode-kode yang telah kita buat tadi sesuai dengan implementasinya, jadi program ini dapat dikatakan berhasil atau berfungsi dengan baik. Ke soal ketiga yaitu perulangan dalam simulasi fisika. Yang pertama kita disuruh untuk membuat algoritma untuk mensimulasikan pendingin air panas hingga suhu ruangan 25 derajat menggunakan perulangan while. Ini algoritmanya. Ini dia, saya sudah buat algoritmanya dimulai dari terus kita nanti memasukkan input, inisialisasi, perulangan while, selesai, sampai pada outputnya. Seperti ini dia algoritmanya. Terus kita disuruh untuk mengimplementasikan ini ke dalam MATLAB. Langsung saja. Nih, implementasikan algoritma tersebut dalam MATLAB dengan ada beberapa keterangan yaitu input suhu awal, konstanta, terus ini. Oke, langsung saja kita masukkan ke MATLAB ya, teman-teman. Oke, ini dia. Yang pertama, kita masukkan input suhu awal dan konstanta pendingin. Suhu awalnya kita pakai T awal. Untuk konstanta pendinginnya kita pakai K. Terus inisialisasi parameternya, ini T lingkungannya itu suhu lingkungan yang tadi kan ada, itu disuruh 25. Terus F-Wilsonnya ini ambang perbedaan suhunya tadi ada kan 0,01. Terus untuk T ini tuh temperatur saat ini itu T awal. Terus untuk T kecil ini waktu detik kita buat 0. Terus differential time-nya ini 1. Interval waktunya itu 1. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kan 1. Terus ke bawah, kita scroll ke bawah. Simulasi pendinginan dengan perulangan while. Ini tuh kayak rumusnya ya, ini tuh udah ketentuannya. Ini tuh udah mutlak ya teman-teman. Jadi kayak untuk mencari diferensial temperatur, serta untuk mencari time-nya kita pakai rumus yang ini. Terus simpan datanya, ini juga udah kita masukkan. Ini tuh fungsinya untuk memunculkan hasil dari rumus yang ini. Oke. Terus ini tuh kita masukkan juga, kan kita disuruh buat grafik juga ya. Ini tuh plot suhu terhadap waktu. Nah, di X-nya nanti, di plot X-nya itu kita tandai sebagai waktu. Di Y-nya itu kita buat sebagai suhu. Nah, untuk title atau judul grafiknya itu kita namai sebagai simulasi pendinginan air panas. Langsung saja kita mulai, kita coba ya. Kita coba. Grid, enter. Nah, di sini masukkan suhu awal air. Kita masukkan suhu awal airnya berapa? Kita buat suhu air panas 100 ya misalnya. Konstanta pendinginnya kita ambil contoh 0,3. Enter. Nah, otomatis muncul kan ini ya teman-teman. Ini dia grafiknya. Simulasi pendingin air panas. Di sini untuk 100 sampai menuju ke suhu 25 derajat Celcius dibutuhkan waktu sekitar 26 detik. Ini di sini 26 detik ya. Ini kita pakai kondisi yang pertama dengan suhu 100 dan konstanta pendingin 0,3. Waktu yang dibutuhkan dari 100 ke 25 derajat Celcius yaitu 26 detik. Oke, kita coba yang kedua. Kita coba yang kedua dulu.
yaitu, sebentar teman-teman, kita CLC-kan dulu, kita clearin. Yang kedua, kita buat berapa ya? 100 lagi. Konstanta pendinginnya tadi kan 0,3, ini kita pakai lebih besar, yaitu 0,9 nih misalnya. Bentar. Nah, otomatis muncul kan grafiknya. Ini menunjukkan perbedaan. Kalau tadi kan kayak agak gini ya. Ininya itu nggak terlalu menukik gini. Ini grafiknya menunjukkan adanya percepatan yang signifikan. Dari 100 ke 25 derajat, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4 detik, teman-teman. Karena kita pakai konstanta pendinginnya 0,9. Kalau tadi 0,3 kan 26 detik. Ini kalau 0,9, waktunya itu cuma 4 detik. Nah, terus kita disuruh analisis, apa pengaruh konstanta pendingin terhadap waktu stabilisasi. Jadi pengaruhnya itu, semakin besar konstanta pendingin, maka laju pendinginannya akan semakin cepat. Ke soal terakhir, yaitu nomor 4. Simulasi gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Yang pertama, nih kita disuruh, nih diketahui ini dia rumus GLBB-nya. Nah di sini instruksinya itu kita disuruh membuat algoritma dan kode MATLAB yang ini sesuai yang mereka minta ya. Oke, algoritmanya seperti ini sudah saya buat di laporan. Yaitu dimulai dengan terus nanti kita menginput kecepatan awal, percepatan, total waktu. Terus ada validasi waktu, inisialisasi, dan seterusnya sampai selesai. Oke, kita langsung saja masukkan ke MATLAB-nya ya, teman-teman. Yang pertama kita input kecepatan awal, percepatan, dan total waktu. Untuk kecepatan awalnya kita pakai V0, terus percepatan kita tandai sebagai A, dan total waktu ini kita buat sebagai T akhir. Nah, tadi kan ada ketentuannya ya di soal. While ketika T akhirnya kurang dari 0, maka nanti akan muncul ini dia. Total waktu harus lebih 0, silakan masukkan kembali lagi. Oke. Terus untuk inisialisasinya, waktunya 0, posisinya kita karena dari awal, jadi kita pakai 0, posisinya kita pakai 0. Terus untuk differential time-nya kita pakai 1. Karena differential time-nya 1, intervalnya juga 1. Jadi kayak perulangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus simulasi geraknya. Nah, ini tuh while-nya ini tuh pakai rumus yang udah sesuai dengan ketentuan ya. Ini tuh udah mutlak, teman-teman. Terus kita tambahkan di sini keterangan. If jika X lebih dari 100, maka nanti akan muncul peringatan. Jarak tempuh melebihi batas 100 meter. Nanti seperti itu. Terus untuk menghitung kecepatan akhirnya kita pakai rumus yang ini. Ini juga udah sesuai ketentuannya ya. Terus nanti kita akan tampilkan hasil. Soalnya kan ada klasifikasi kondisi geraknya menggunakan if, else, if, dan else. Jika A sama dengan 0, A lebih dari 0, A kurang dari 0, ini kita masukkan juga ke kodenya. Nah, ini dia klasifikasi geraknya. Ini ada if, jika A sama dengan 0, maka nanti akan muncul keterangan gerak lurus beraturan. Terus, else if, jika A kurang dari 0, maka akan muncul keterangan percepatan. Terus, else-nya yang terakhir ini maksudnya itu kebalikan dari else if yang tadi. Yang tadi kan A lebih dari 0. Maka else yang ini tuh A lebih kecil dari 0 maksudnya. Jika A lebih kecil dari 0, maka nanti akan muncul keterangan perlambatan. Nah, di soal juga kan kita disuruh untuk membuat, tampilkan grafik posisi versus waktu dan kecepatan versus waktu dalam subplot berbeda. Jadi nanti ada 2 subplot dalam grafiknya. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Untuk subplot yang pertama, yang waktu versus posisinya itu, di X-nya itu kita tandai sebagai waktu, di Y-nya sebagai posisi. Dan ini tuh yang posisi versus waktu ya. Kita pakai yang ini. Terus untuk subplot grafik yang kedua, yang kecepatan versus waktu, di X-nya kita tandai sebagai waktu, di Y-nya kecepatan. Oke, ini. Pokoknya ini tuh keterangan untuk grafiknya. Oke, langsung saja kita coba yang untuk GLBB. Transaction. Kecepatan awal tadi 10.
Ininya kita pakai 0, ininya 15. Nah, ini dia grafiknya seperti ini. Yang posisi versus waktunya, ini tuh dia garisnya lurus ke atas. Ini tuh linear tapi ke atas. Terus yang untuk kecepatan versus waktunya ini linear ke samping, teman-teman. Ini dia, sesuai dengan ini tadi. Dan ini karena A-nya 0, ini sesuai kan muncul gerak lurus beraturan. Oke, berarti ini udah bener kan sesuai dengan kode yang dibuat. Oke, kita coba selanjutnya. Kita akan membuat 3 percobaan ya di sini untuk membuktikan yang gerak lurus beraturan, percepatan, serta perlambatan. Tadi 100, 3, 10. Nah, ini grafiknya teman-teman. Grafik yang posisi versus waktunya ini linear ke atas kan. Ini dia lurus ke atas. Nah, yang kecepatan versus waktunya ini juga dia menukik ke atas, linear ke atas. Sesuai dengan perintah yang kita buat. Udah sesuai ya? Kita coba percobaan ketiga. Untuk memunculkan perlambatan. Misalnya kita pakai ini kecepatan awalnya misalnya 10. Percepatannya ini misalnya kita pakai minus ya. Minus 2 misalnya. Terus total waktunya 10 misalnya. Nah, muncul kan grafiknya teman-teman sesuai dengan kode. Ini di sini total waktunya 10. Ini muncul di sini bacaan perlambatan karena di sini kita menggunakan percepatan minus 2. Kan tadi di keterangannya, jika A lebih kecil daripada 0, akan muncul perlambatan. Di sini muncul kan perlambatan sesuai karena kita pakai minus 2, dimana itu lebih kecil dari 0. Nah, untuk grafik posisi versus waktunya ini tuh dia melengkung ke bawah, teman-teman. Karena dia perlambatan kan, jadi ini dia melengkung ke bawah. Udah sesuai. Terus yang kecepatan versus waktunya grafiknya ini juga dia menukik dari atas ke bawah, linear ke bawah karena mengalami perlambatan. Jadi ini tuh implementasi kodenya itu udah sesuai dengan kode MATLAB yang kita buat. Oke, kita buka soalnya lagi ya. Nah, di soalnya ini buat analisis Anda sendiri, yaitu apa hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A. Nah, hubungannya yaitu jika hubungan bentuk grafiknya, jika A-nya itu sama dengan 0, maka grafiknya akan lurus, teman-teman. Akan lurus linear, ataupun karena bentuk grafiknya misalnya kita pakai A sama dengan 0, dia akan linear karena tidak ada percepatannya. Nah, jika kita pakai percepatannya misalnya tadi 3, kan itu tadi grafiknya naik ya, teman-teman. Menaik. Itu sesuai dengan karena mengalami percepatan. Jadi dia dari bawah itu naik linear ke atas. Terus, jika pakai A-nya itu negatif, yang kurang dari 0, itu kan tadi grafiknya seperti yang tadi kita lihat melengkung ya, teman-teman. Dia melengkung seperti ini. Itu kan menunjukkan adanya perlambatan. Jadi itu hubungan bentuk grafik itu hubungannya dengan A gitu. Terus jika A negatif, bagaimana bentuk grafik kecepatan? Nah, ini tadi, jika A negatif, tadi kan kita masukin minus 2 ya. Kan teman-teman juga udah lihat, bentuk grafiknya itu melengkung ke bawah dia. Nah, yang ini melengkung ke bawah kan? Karena kita pakai tadi percepatannya minus 2. Ini menunjukkan adanya perlambatan melengkung ke bawah. Terus, kita disuruh menganalisis. Yang ketiga yaitu, apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm? Ya, bisa banget. Karena saat mobil direm, ia mengalami perlambatan yaitu kurang dari 0. Jadi model ini cocok untuk menggambarkan bagaimana kecepatan berkurang dan seberapa jauh mobil bergerak sebelum berhenti. Gitu dia, teman-teman. Nah, saya kira di laporan saya ini sudah menjawab semua soal-soal ETS Fisika Komputasi. Segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya juga masih proses tahap belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.